Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabil mustafa mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa li baiti usudna baina wa ammatina wa jaddatina wa jaddatina wa shaykhina wa shaykhina wa nahzu ila syahadul qadir jalani kan dasana ziraman wa zariha wa nasuf Syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nggih. Sekarang kita menjelaskan tentang masa suci di antara dua haid. Kalau tadi malam kita kan sudah berbicara tentang masa haid ya. Paling banyaknya masa haid itu ada 15 hari 15 malam. Kan begitu toh? Berarti kalau paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam, maka ya kan masa paling sedikitnya, maaf ya, maka masa paling sedikitnya haid itu adalah berapa? 15 hari 15 malam. Hitungan 1 bulan itu kan 30 hari paling banyak di bulan Hijriah kan? Iya enggak? Kalau misalnya masa paling banyak haid itu adalah 15 hari, ya kan? Maka tentu masa paling sedikitnya haid, masa paling suci. Ya, masa paling banyaknya haid itu 15 hari, maka masa paling suci paling sedikit itu, masa suci paling sedikit itu adalah 15 hari 15 malam. Paham belum? Ya, berarti masa paling banyaknya suci tidak terbatas. Ya tidak terbatas itu artinya bukan nggak ada batasnya. Tapi ya siapa tahu nggak ada terbatasnya, bisa jadi kasus orang perempuan itu haid sekali saja. Setelahnya tidak pernah mengeluarkan darah, maka berarti kan masa sucinya tidak terbatas. Loh iya toh? Nah, demikian ya. Jadi tinggal ngitung saja kalau misalnya di sini kok haidnya itu 1 hari misalnya, ya kan? Maka masa sucinya berapa? Masa dia haidnya itu cuma sehari, maka masa sucinya 29 hari toh. Gimana ini? Ya, masa haidnya sehari kan masa sucinya 29 hari. Kalau masa haidnya itu atau haidnya itu cuma 2 hari, berarti masa sucinya 28. Begitu seterusnya. Masa haidnya itu 3 hari, berarti haidnya 27. Karena hitungan bulan yang digunakan itu adalah hitungan bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Paham? Kalau Syamsiyah itu Januari dan seterusnya itu loh. Yang dipakai itu untuk hitungan haid itu adalah Qamariyah, bukan yang Syamsiyah. Paham enggak? Ya. Jadi sekali lagi bahwa paling sedikit masa suci yang memisah antara haid satu dengan haid yang lain, paling sedikit itu adalah 15 hari 15 malam. Kalau untuk paling lama masa suci itu tidak terbatas. Artinya bahwa kebiasaan masa suci itu disesuaikan dengan kebiasaan haidnya. Misalnya kebiasaan haidnya itu 6 hari, maka sucinya berapa hari? 24, kan ya? Atau misalnya masa haidnya itu 7 hari, maka masa sucinya berapa hari? 23. Paham ya? Gambarnya seperti ini. Ini penghapusnya kok kasihan sekali ini. Nah, enggak apa-apa. Contoh. Ini tanggal 1, ya. Kemudian ini tanggal 7. Ya kan?
Terus ini tanggal berapa? Taruhlah ini langsung tanggal 15. Ya kan? Taruhlah di sini terus kemudian tanggal 30. Artinya jarak ini ya. Kalau ditulis semua kan nggak cukup ini papan tulisnya. Ya kan? Terus kemudian 7 lagi. Ya kan? Kemudian 22 taruhlah. Taruhlah misalnya ya. Ini untuk memudahkan saja. Setelah itu 25. Ya. Ada perempuan mengeluarkan darah selama 7 hari. Paham ya? Terus dia tidak mengeluarkan darah lagi, ya kan? Baru keluar darah itu tanggal 30 atau hari ke-30 sampai hari ke-7. Paham? Ya. Terus kemudian setelah itu dia mengeluarkan darah lagi hari ke-22, ya kan? Ya. Tanggal 23 berarti. Hari ke-22-nya oke, tanggal 23 maksudnya. Dia mengeluarkan darah lagi sampai tanggal 25. Hari ke-1 sampai dengan ke-7 ini disebut haid apa enggak? Ya. Disebut haid. Ya kan? Paham ya? Terus kemudian hari ke-1 sampai dengan hari ke-7 ini disebut haid. Terus kemudian ini sampai tanggal 15 kan? Ya kan? Ini tidak mengeluarkan darah terus ini. Sampai kemudian dia mengeluarkan darah kembali itu tanggal 1-nya. Sorry, tanggal 1-nya. Paham? Ini salah garisnya ini. Jadi berarti kan ini hitungan 1 bulan ya? 1 bulan. Gitu? Karena jumlah harinya 30 kan? Tanggal 1 sampai 7 itu disebut haid. Sehingga mulai tanggal 7 hingga tanggal 30 dia tidak mengeluarkan darah, maka ini apa? Suci. Gitu kan? Ini adalah suci. Berarti dia sucinya berapa hari? Ya tinggal 23 toh ya. Kepiye iki? Wah, ini enggak serius ini. Ya, harus serius. 1 sampai 7 itu dia haid. Ya kan, kalau hitungan 1 bulan itu adalah 30 hari, maka tidak haidnya itu berapa hari? Berarti tidak haidnya atau masa sucinya ada berapa? 23. Ini sudah selesai kan? Kemudian tanggal 1 dia mengeluarkan darah 7 hari lagi. Ya. Paham? Dia mengeluarkan darah 7 hari lagi. Berarti ini apa? Namanya haid apa suci? Haid. Karena kan sudah lepas dari 1 bulan ini yang depan. Paham ya? Jadi ini haid, ini suci 27 hari, terus kemudian tanggal 1-nya dia mengeluarkan darah lagi sampai dengan 7 hari, maka ini disebut dengan darah haid. Paham? 15 hari ke depannya tanggal berapa? 15 hari ke depannya. 7 tambah 15 berapa? 22. Ya kan? 22. Berarti setelah itu tanggal 23, berarti kan di sini kan, ini kan 15 hari kan, jarak antara ini dengan ini loh. Jarak antara 23 sampai dengan 7, ini ada berapa? 15 hari. Paham ya? Ini 15 hari nih. Ya. Kemudian tanggal 23-nya dia mengeluarkan darah lagi sama dengan tanggal 25. Ya kan? Berarti ini disebut dengan apa? Haid. Ininya disebut dengan apa? Suci. Suci, tuhur. Nah, ini disebut dengan suci. Paham gini ya? Jadi sekali lagi bahwa masa yang memisahkan antara haid satu dengan haid yang lain paling sedikit adalah 15 hari. Contoh yang pertama, ini kan lebih banyak daripada 15 hari. Karena ada 23 hari kan. Terus kemudian contoh kedua, ini haid, masa yang memisahkan antara haid satu dengan haid yang lain ini adalah 15
hari. Berarti ini yang aqallut tuhri. Paling sedikitnya suci. Ya kan? Paham enggak? Nah, kalau ini kan sudah melebihi daripada 15 hari. Artinya bahwa 23 itu juga enggak masalah orang suci. Karena untuk masa suci itu bisa lebih dari 23 hari juga. Misalnya kalau seandainya dia haidnya itu cuma sehari, maka masa sucinya kan menjadi 29. Kalau misalnya haidnya 2 hari, maka dia masa sucinya adalah 28. Begitu seterusnya. Paham ya? Sudah paham belum? Ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang masalahnya begini. Jika ada orang haid, ya, masa suci, ya kan, belum genap 15 hari. Masa sucinya belum genap 15 hari, darah keluar lagi. Maka dapat dipastikan bahwa darah itu bukan merupakan darah haid, tapi darah apa? Istihadah. Ya kan? Jadi ketentuan seperti itu apabila sudah lewat dari 15 hari. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ada orang, gitu kan, mengeluarkan darah, ya, darah yang haid itu kan, tapi apa? Bukan darah haid maksud saya, darah istihadah tadi itu, darah istihadah itu yang darah yang keluar setelah 15 hari, ya kan? Setelah 15 hari loh ya. Ada perempuan mengeluarkan darah, ya kan, setelah 15 hari. Terhitung dari darah yang pertama kali haid. Berarti begini gambarannya. Ini 1, ya kan? Ini kan ya. Ya. Paham ya? Hari pertama dia mengeluarkan darah. Sudah 15 hari, kemudian berikutnya tanggal 16 taruhlah, orang itu mengeluarkan darah lagi. Maka darah ini disebut dengan darah apa? Istihadah. Paham ya? Darah ini disebut dengan darah istihadah. Lah kalau sudah masuk dalam kategori darah istihadah tersebut, ya kan? Maka, ya kan? Kita atau perempuan yang mengeluarkan darah istihadah itu wajib melaksanakan sholat sebagaimana tata cara sholatnya perempuan yang istihadah. Nanti akan ada penjelasan tersendiri untuk persoalan istihadah itu di babnya, ya kan? Nah, terus kemudian selanjutnya, ya coba dibaca itu bukunya itu. Masa tidak boleh haid, ya, adalah masa 15 hari terhitung dari awal haid yang baru sampai dengan 15 hari terhitung dari haid tersebut. Atau paling sedikit masa sucinya. Misalnya ini, ada perempuan, ini sudah ya ini ya, ini sudah jelas ya. Nah ini ngitung kayak gini kan kelihatan sederhana kan, tapi sambil membayangkan itu menjadi tidak sederhana. Kalau ngitung uang gampang. Ya kan? Contoh ini misalnya. Jadi kan masa tidak boleh haid itu atau bukan waktu haid itu adalah masa 15 hari sejak terhitung dari awal haid yang baru selesai sampai dengan 15 hari terhitung dari akhir haid. Artinya begini, ini sampai sini itu kan masa haid nih. Paham ya? 16 sampai ke sini itu adalah masa suci. Paham? Oke? Ya, sekarang begini perhatikan, ada perempuan mengeluarkan darah hari pertama sampai hari ke-7. Haid bukan? Haid bukan? Haid. Masa paling lama haid itu berapa? 15 hari. Kan ya? Terus kemudian, ya kan? Hari ke-16 sampai dengan hari ke-16 ya. Kan hari 16 kan? Hari ke-16 kemudian dia keluar darah sampai tanggal 29
atau tanggal 20 atau hari ke-30 ini apa namanya? Darah apa? Kenapa disebut dengan darah istihadah? Melewati batas maksimal. Mana yang suci? Ya, ini kan haid ya. Haid. Terus kemudian masa paling banyak haid itu adalah 1 sampai dengan 15. Terus Terus habis itu karena habis dari kan 1 sampai 15 itu kan haid. ya, Tanggal 16 harusnya suci. harusnya suci sampai dengan tanggal 30. Sehingga kalau Anda mengeluarkan darah di hari-hari ini, maka disebut dengan istihadah. Paham ya? Ini harus dipahami seperti itu. Jadi pokoknya patokannya itu aksaru haid ya, masa aksaru zamanil haid, masa paling banyaknya orang itu haid adalah 15 hari. Keluar dari 15 hari, maka yang 15 hari berikutnya mengeluarkan darah itu disebut dengan darah istihadah. Kalau kemudian hitungannya ini 15 hari sudah lewat, maka ini bisa memungkinkan apa? Haid. Karena kan sambung ke bulan berikutnya, paham enggak? Bisa mungkin haid kalau seandainya dia memenuhi syarat haid ya disebut haid, tapi kalau tidak ya disebut dengan istihadah. Oke. Paham gini Gu? Gimana? Ada pertanyaan enggak? Ya, jadi sekali lagi masa paling banyaknya haid itu kan di sini kan 1 sampai dengan 15. Jadi ketika keluar darah ya di hari keberapapun ya kan dalam bulan itu misalnya selagi masih dalam waktu 15 hari ini disebut dengan haid. Lebih dari 15 hari maka disebut dengan istihadah. Kalau misalnya istihadahnya 15 hari katakanlah selama 1 bulan penuh dia mengeluarkan darah. Ya kan meskipun tidak terus-menerus tapi terputus-putus lebih dari 24 jam gitu kan selama 1 bulan penuh maka dipastikan bahwa yang ini adalah haid, yang ini adalah istihadah. Paham ya? Oke, karena masa paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam, ya kan? Kalau demikian berarti masa paling sedikitnya suci adalah 15 hari 15 malam. Jika masa paling banyaknya suci ini sudah terlewati, kok dia masih mengeluarkan darah, maka selanjutnya dilihat kalau memungkinkan untuk disebut dengan darah haid, maka itu disebut dengan darah haid. Paham tidak, genduk? Hah? Ya. Gitu ya. Nah, contoh lagi misalnya ini teka-teki ini. Bukan teka-teki maksudnya. Contoh ya. Dihapus ya. Oke, dihapus. Contoh teka-teki silang nah. Bukan teka-teki. Ada tanggal nih. Oke. 1 sampai dengan 7. Ya kan? 7 sampai dengan 15, ya kan? Ya. Paham ya? 16 ya. Sampai dengan 22. Oke. Terus kemudian 23 sampai dengan 25. Perhatikan, tanggal-tanggal ini diperhatikan, nggih. Ada perempuan mengeluarkan darah 1 sampai 7. Lebih sudah dari 24 jam. Ya kan? Terputus-putus maupun terus, ya kan? Ini disebut haid apa bukan? Jangan mantuk-mantuk toh. Haid apa bukan? Haid. Biar gak ngantuk itu harus ngomong. Haid. Ya kan? Terus kemudian dia berhenti nih. Ya. Berhenti ya. Tanggal 16 dia mengeluarkan darah lagi. Sampai dengan tanggal 22. 16 ke 22 ini berapa hari? 22 6 hari apa 22 itu 6 hari apa 7 hari? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2. Kalian nih pinter matematika ngitung kaki kok pusing. 6 hari apa 7 hari?
7 hari. Dia mengeluarkan darah lagi. Ini darah apa? Istihadah, ya kan? Karena apa? Ini adalah masa suci kan? Ini sampai ke sini kan masa suci. Ya kan? Sampai dengan 22. Terus kemudian, ya kan? 23 sampai dengan 25. Nah, ini kan 15 nih, sudah 15. 16 ke 22 itu berapa hari tadi? 7 hari. Ya kan? Kalau digabungkan dari tanggal 1 sampai tanggal 22 berarti berapa hari? Berapa? 22. Dan orang mumat ya. Kemudian di sini dia mengeluarkan darah lagi. Wah, ini coba ini bayangkan nih. 1 sampai 7 dia haid, ya kan? Terus kemudian berhenti sampai tanggal 15, berarti ini kan masa paling banyaknya haid. Tanggal 16 sampai dengan tanggal 22, ya kan? Ya. Ini dia mengeluarkan darah. Ya kan? Tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 kok tanggal 16 sampai tanggal 25. Tanggal 16 sampai tanggal 25. Maaf ya, tanggal 16 sampai dengan tanggal 25. Ini dia mengeluarkan darah haid. 16 sampai tanggal 25. Ini mengeluarkan darah. Maaf, bukan darah tapi mengeluarkan darah. Sebab nanti hukumnya berbeda ini. Tanggal 22, kok 22? 16 sampai dengan tanggal 25 itu mengeluarkan darah. Paham ya? Maka tanggal 16 sampai tanggal 22 ini disebut dengan istihadah. Ya kan? Ya. Tanggal 23 sampai dengan 25 ini mungkin disebut sebagai darah haid, ya kan? Karena kan ada kemungkinan, ya kan? Pada masa di mana mungkin keluar juga darah haid, sehingga ini disebut dengan darah haid. Paham? Oke? Clear? Clear. Nah, sekarang apabila keluar darah yang kedua kalinya tidak melampaui 15 hari dari permulaan darah pertama, maka darah pertama kedua dihukumi satu darah. Ya, keduanya adalah masa bersih. Yang memisah keduanya merupakan masa haid. Sedangkan apabila darah terus keluar sampai melebihi 15 hari 15 malam, maka termasuk masalah istihadah. 1 sampai 7 keluar darah. Ya kan? Kemudian 8 sampai 12 tidak keluar. 13 sampai 15 dia keluar darah. Maka ya haid semua kan? 1 sampai dengan 15. Ngerti nggih? Nah, kalau misalnya sekarang ada orang keluar darah tanggal 1 sampai 7. Ini masalah lagi lain ya. Ini contohnya tetap 7 ya. Kita hapus sudah ya? Sudah oke? Kalau ini kan kemungkinan tadi, kemungkinan haid, kemungkinan istihadah kan. Ya. Masa di mana mungkin haid dan mungkin istihadah. Tanggal 1 sampai dengan 7 dia haid. Nah, kemudian tanggal berikutnya, nah ini ada 12 misalnya di sini. Ya. Dia ini mengeluarkan darah sampai tanggal 20. Ya kan? Ya. Maka dari sini ada dua hukum, ya kan? Ada kemungkinan haid, ya kan? Ada kemungkinan istihadah, ya kan? Karena sudah melewati batas dari 15 hari, tanggal 20 ini loh. Atau katakanlah tanggal 19. Ini kan sudah lebih dari 15 hari. Maka di sini itu mungkin haid, mungkin istihadah.
Nah, nanti keterangannya selanjutnya nggih. Keterangannya selanjutnya. Paham niki? Nah, sekarang kita beralih ke penggunaan obat untuk haid atau suci. Jadi penggunaan obat untuk haid, ya misalnya ada orang terlambat haidnya. Biasanya kan gitu kan ya. Maka untuk terus kemudian melancar haidnya dia minum obat. Ya, mau minum obat ini untuk menentukan apakah dia haid atau suci itu sah. Paham tidak maksudnya? Ketika perempuan minum obat untuk menghentikan haid, kok kemudian walaupun dia ada di masa haid tapi tidak mengeluarkan darah, maka disebut dengan suci. Sama halnya dengan orang misalnya minum obat karena haidnya terlambat gitu kan. Dulu kan ada iklan obat haid yang tidak lancar toh. Ya. Terus kemudian keluar darahnya, dengan cara dia minum obat itu, maka sah untuk dinyatakan sebagai apa? Haid. Ya, jadi kalau darah itu keluar dengan cara minum obat, di mana keluarnya darah itu pada, kan orang itu kadang kan pada waktu haid nggak haid gitu kan ya. Terus kemudian dia minum obat, keluar pada masa mestinya dia waktu itu adalah haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Kalau sudah seperti itu, maka kalaupun keluarnya itu dengan cara minum obat, hukumnya itu ya sama seperti halnya orang haid pada umumnya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika dia haid. Ya kan? Nah, kalau seandainya ada orang haid terus kemudian minum obat untuk menghentikan, terus kemudian berhenti, maka ya saat itu dia diwajibkan untuk mandi. Karena dia dihukumi layaknya sebagai orang yang suci. Paham ya? Nah, meskipun ya kan sucinya dia itu bertepatan dengan masa kebiasaannya dia haid. Misalnya nih, ada orang kebiasaan 1-7, Mbak. Ya. Terus kemudian dia mengeluarkan darah 1-5, di tanggal ke-6-nya, ya kan? Dia minum obat, ya. Tanggal 7-nya dia ingkitok. Artinya haidnya sudah berhenti, paham enggak? Haidnya berhenti tanggal 7. Padahal mestinya ini kan masa haid kan masih. Maka ini dihukumi suci. Kalaupun dengan minum obat. Paham ya? Ketika suci berarti boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh perempuan yang suci. Gitu kan? Ya. Paham? Nah, sekarang kalau misalnya yang minum obat untuk mengeluarkan darah itu tadi, ya kan? Ada perempuan minum obat keluar darah, ya kan? Maka darah yang dikeluarkan itu dihukumi haid jika, ingat, jika ada pada masa dia biasanya haid. Ya, kalau tidak berarti tidak dihukumi sebagai darah haid. Karena apa? Tidak dalam waktu kebiasaan dia haid. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada yang tanya berarti pintar semua ini. Oh, baiklah. Terus kemudian patokan umur haid, ya. Ini yang tadi dari kemarin sudah saya ulang-ulang. Ya. Patokan umur haid itu adalah apa? Bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Syamsiyah itu maksudnya berdasarkan kepada peredaran apa? Matahari. Kalau bulan Qamariyah adalah berdasarkan bulan. Ya kan? Atau Hijriyah itu Qamariyah kan ada Muharram dan seterusnya itu loh. Nah, yang digunakan adalah patokan Qamariyah. Dan ini berbeda karena apa? Dalam 1 tahun bulan Hijriyah itu ya kan? Jumlahnya adalah 354 ya hari. Jadi bulan yang Syamsiyah itu 365 hari. Paham ya? 365 hari lebih 6 jam.
Ya. Jadi yang digunakan sebagai patokan untuk mengatakan atau menghitung ya, untuk menghitung masa haid itu adalah bulan Qamariyah bukan bulan Syamsiyah. Sehingga kita nanti kalau misalnya jadi orang tua itu menghitung umur itu ya dua-duanya dengan bulan Qamariyah maupun bulan Syamsiyah. Ngoten nggih? Cukup? Nggih. Wallahu alam bisawab. Kita doa insyaallah nanti malam kita lanjutkan kembali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardud ilaina inda hadiyajina ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.